antara hidup dan mati, kita pun uang, kita pun jabatan, kita pun semua tidak bisa memberi jawab apa-apa. Karena itu jangan bagaya. Ini Tuhan baru kasih kesempatan, dia ada jabatan sedikit. Kepala dusun sama dia pun bagaya. Bukan saja dia bagaya, dia pun istri juga ikut bagaya. Hei, sampai suruh panggil dia, bilang dia mama dusun. Kita ini kadang-kadang kayak apa kok? Tuhan kasih dia pun suami ini kepala sekolah, suruh panggil dia ibu kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor dong. Susah kita pun. Tapi mama bukan mama kepsek, tidak. Saudara-saudara, karena itu sukacitalah kita di dalam Tuhan kok. Amin kok. Mau badai, mau apa, sukacita. Kenapa? Tuhan mengatur semuanya. Dia tahu, kalau dia izinkan ada masalah, dia tahu cara bagaimana untuk membebaskan saudara dari persoalan itu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semakin jauh berjalan bersama Tuhan, semakin kita menemukan kita bukan siapa-siapa. Saya suka kasih tahu pakai contoh ini. Kalau saudara jalan kaki, karena jaraknya dekat, kita tidak butuh orang, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Coba lebih jauh sedikit, naik motor. Saudara kalau naik motor, katakanlah dari sini pi Batak Teh, itu anak ojek itu dia gas motor lari kincang. Saya yakin yang di belakang akan bilang, dia bilang, adik, pelan sedikit. Mulai rasa takut toh? Coba lebih jauh lah, naik bis. Dengan bis malam pernah? Duduk di samping sopir pernah? Lihat itu manusia dong punggas oto itu, itu sampai bok-bok di TMF, di camplong itu hampir-hampir yang sopir itu belum injak rem, kita mau angkat kaki kok injak. Susah makin jauh berjalan kita takut. Susah makin jauh berjalan kita takut. Lebih jauh lagi, naik feri. Yang sedikit menantang kalau naik feri itu Pisabu. Laut Sabu itu mau angin kok tidak angin, tetap dia bergelora. Saudara sekalipun bisa berenang, kalau tenggelam di Laut Sabu jago juga hilang. Angin timur itu kalau mulai datang, itu orang Sabu suka sebut dengan nama angin Tenggiri, karena dulu kapal Tenggiri pernah tenggelam. Wah itu memang ngeri. Kita di atas kapal feri kok kalau orang tahu mulai malam, lihat kiri kanan gelap semua. Kalau seandainya ada sinyal saya di Laut Sabu, pasti dong akan SMS bilang, Mama, doa. Kalau dong tahu pendeta Yandi ada di atas kapal, dong datang dan begini, Pak Pendeta, yuk, kita ibadah. Di darat tidak pernah ibadah, tapi di laut ibadah. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Terus pas kita pis itu, tiba-tiba lampu seatbeltnya itu menyala dan ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, ketika ada pengumuman bilang silakan kembali ke tempat duduk, ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali kau buat apa? Berani? Berani? Jago hilang Bapak. Itu kita balik dengan teratur, kita pi duduk diam. Kita pi duduk, kok ada anak kecil satu di sebelah, kok dia beribut-beribut, kita akan korek dia. Adi, doa. Susah makin jauh berjalan itu saudara, hanya Tuhan. Nah, saudara, di ketinggian kira-kira 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Makanya dia tabrak awan, pasti pesawat guncang. Waktu tabrak, pesawat guncang, orang Kristen di atas pesawat langsung bilang, Yesus. Padahal di darat, kaget, langsung bamaki. Saya belum pernah dengar orang bamaki di atas pesawat, saya belum pernah dengar. Di sini ada yang tukang bamaki. Ada? Yang mana? Coba tunjuk. Kalau di sini ada yang tukang bamaki, kumpul uang, belikas dia tiket, suruh berangkat. Pas hujan angin itu suruh dia berangkat. Saya yakin pulang dia satu persekutuan doa di rumah.
Saudara tahu bahwa kita bukan siapa-siapa. Maka sukacita terbesar itu kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin kok. Amin. Saudara mau berjumpa dengan Tuhan Yesus? Mau di sini atau di rumah Tuhan Yesus? Oke, itu pertama. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita sukacita. Amin kok? Kedua, waktu Zakheus berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan saja dia bersukacita, tapi yang kedua, dia mulai tahu kesalahan-kesalahannya. Dulu kalau dia rampas, dia rasa biasa. Tapi dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, waktu ketemu dia tahu, saya salah. Dia bisa hitung dia punya kesalahan ini. Jadi kalau saudara mengaku berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara sudah bisa tahu saudara pun salah-salah itu ada di mana. Bukan hanya pikir dia pun benar, tapi dia tahu bahwa dia salah. Tuh, saya mau tanya dulu, contoh. Kalau orang tolong kita, kok kita bilang terima kasih, itu baik kok tidak? Baik kok tidak? Yakin? Yakin? Yakin sekali atau yakin saja? Kalau saudara yakin bahwa orang tolong kau minta terima kasih itu baik, saya mau tanya dulu. Siapa pun suami yang dia pu istri bikin habis makan, terus dia pu suami bilang, mama terima kasih. Ada? Ada? Coba angkat tangan. Kita pu suami dong ini, ibu bikin makan minum dong tidak tahu terima kasih. Makan di warung satu, subayar lagi terima kasih lagi. Kadang-kadang janji itu mbak, yo besok saya datang lah ya. Di sini ada. Jadi tolong kau tahu terima kasih. Saya mau tanya saudara, mengalah itu baik kok tidak? Yakin? Benar-benar yakin? Oke, kalau saudara tahu bahwa mengalah itu baik, setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Kenyataan membuktikan bahwa kita sama-sama tahu bahwa mengalah itu baik. Tapi setiap kali suami istri bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun. Deng ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap. Bawa omong kau tidak? Kamu juga tahu? Hei, kalau sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, nah tahu salah apa, nah lihat kok perbaiki toh. Makin kita menyadari kesalahan, kita makin tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan kita, buat kita jadi ciptaan baru, kita dilahirkan kembali. Waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, Zakheus menjadi ingat orang lain. Dia bilang begini, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang lain. Kadang-kadang kita ini hidup tidak mau ingat orang lain. Semua keluarga itu pernah bertengkar. Pernah kok tidak mama? Dan bapak pernah? Tiap hari. Tetapi kalau kita bakalah itu, tolong ingat ada orang lain di luar toh. Beta paling suka kalau orang bakalai kodong bangun kau maki baterai di pinggir jalan, maki ancor. Malam kita lewat ya doa ada bilang. Nah yang tadi bakalai di pinggir jalan. Sudah dengar? Bikin apa-apa itu tolong ingat orang lain. Anak muda donju satu. Anak muda, di sini tidak ada anak muda. Ini tante-tante semua. Hei anak muda dong, bikin apa-apa tolong ingat orang lain, bisa kok? Saya suka omong di mana-mana. Saya kira saya pernah omong di sini. Ini anak muda dong ini, orang tua pikir dong pembayar makanya kredit cash dong motor. Betul Itu motor itu tidak mungkin cash, kredit. Ini motor ini hasil dari pabrik. Pabrik itu yang kerja pakai sistem komputer, lab manusia yang kerja di situ otak mantap. Makanya dong tahu memang gas di mana, dia rem ke mana, ban ke mana, speedometer ke mana, dong atur memang. Tapi kita pu anak yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang ju reparasi motor. Akhirnya itu motor bunyi ke orang gila. Wah, wah, wah. Di Oenaya ada. Habis ini kita periksa motor di luar dong itu. Hei,
motor begitu, itu dia tidak ingat orang lain. Makanya setiap kali lewat ikut satu kampung kok, wah, wah, itu orang pun doa hanya satu. Itu doa bilang apa? Bilang apa? Comati bae. Karena bikin apa-apa tidak ingat orang lain. Jadi tolong bikin apa-apa itu ingat orang lain. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan itu harus mengubahkan kita. Saudara berhenti berteori tentang perjumpaan dengan Tuhan. Kalau hidup tidak berubah. Dia pun perubahan 3 tadi. Sukacita karena kita mati masuk surga. Kedua, apa? Tahu kita pun kesalahan. Yang ketiga apa? Menjadi ingat orang lain. Kalau saudara tahu semua teori tentang perjumpaan dengan Tuhan tapi tidak melakukan, lalu apa artinya? Amin kok. Kuatkan hati kita ya. Kan kita percaya Tuhan itu luar biasa. Dia kalau sampai tahu bahwa ada sesuatu terjadi di sini, dia masa mau kestingan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita sendiri. Tidak pernah. Bahkan sedetik pun.